Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya dengan Firman Muntako, peserta dari pelatihan PPK Tipe C model MOOC tahun 2024. Kali ini ingin memaparkan hasil tugas buku kerja lampiran 01, karena sekarang sudah memasuki jenis kompetensi mengelola PBJP secara sekolah kelola level 2. Sebelum mengisi, kami bacakan petunjuk pengerjaan yang sudah disediakan. Satu, peserta mengisi pada kolom yang tersedia atau pada bagian bertuliskan titik-titik atau bercetak miring menggunakan data dan informasi yang tersedia di halaman soal. Dua, peserta dapat menambahkan data dan informasi pendukung lain yang dianggap relevan. Sertakan data dan informasi pendukung yang digunakan. Jadi peserta diperbolehkan untuk menambahkan informasi di luar dari halaman soal. Namun, harus disertakan data dan informasi pendukung tersebut. Tiga, kelengkapan dan ketepatan jawaban peserta akan dinilai dan menentukan kelulusan. Ini adalah catatan penting bahwa peserta dibolehkan berdiskusi, namun tidak boleh plagiarisme karena terancam atau bisa digugurkan dari pelatihan. Masuk ke pembahasan, dimulai dari pendahuluan atau judul, kerangka acuan atau KAK, paket pengadaan jasa konsultansi perorangan, pembuatan modul penyuluhan penanganan stunting bagi ibu hamil, tahun anggaran 2024. Uraian pendahuluan dimulai dari latar belakang. Ini adalah dimulai dari pengertian dari stunting, penyebab dari stunting, itu adalah terhambatnya pertumbuhan anak, masih pengertian dari stunting, terhambatnya pertumbuhan anak karena terjadinya kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dapat dilihat setelah memasuki usia 2 tahun. Pengertian dari stunting, kemudian penyebab dari stunting. Di paragraf kedua menceritakan mengenai asupan ibu saat hamil dan anak setelah lahir dalam mencukupi kebutuhan gizi merupakan faktor yang berperan penting dalam menentukan kualitas pertumbuhan, perkembangan, dan status kesehatan anak di kemudian hari. Ini adalah cara atau upaya untuk mengurangi angka stunting, dijelaskan di latar belakang. Di paragraf ketiga, dalam pencegahan stunting, khususnya pada ibu hamil tersebut, Dinas Kesehatan Kota X pada tahun 2024 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara swakelola bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Regional Kota X. Masuk ke uraian kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud A. Mengadakan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil di 10 kecamatan. B. Menyusun modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Ini adalah maksud dari kegiatan swakelola. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah A. Mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. B. Mengadakan kegiatan konsultasi perorangan untuk menyusun modul pencegahan stunting pada ibu hamil. C. Memberikan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil dalam mencegah atau mengurangi gangguan gizi.
Dan D, mengurangi angka stunting khususnya di kota X dan umumnya di Indonesia. Dalam kerangka harus tertera maksud dan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Uraian ketiga mengenai sasaran atau output. Adapun sasaran atau output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil, meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet penambah darah, serta memberikan empasi yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Uraian keempat mengenai lokasi pekerjaan adalah di 10 kecamatan pada kota X. Uraian nomor 5, sumber pendanaan. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Uraian nomor 6, nilai pekerjaan seharga 30 juta rupiah. 7, nama dan organisasi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dalam tugas ini kami menggunakan nama pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran adalah M. Rahmat Rugianto. Satuan kerja adalah Dinas Kesehatan Kota X. Nama dan organisasi pejabat pembuat komitmen, nama PPK adalah nama saya sendiri, satuan kerjanya adalah Dinas Kesehatan Kota X. Masuk ke ruang lingkup, uraian lingkup pekerjaan. A. Penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. B. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil di 10 kecamatan pada kota X. Ruang lingkup mengenai spesifikasi teknis dan volume pekerjaan jika diperlukan. Dalam tugas ini adalah untuk tenaga ahli, spesifikasi teknisnya. 1. Tenaga ahli 1 orang dengan spesifikasi pendidikan minimal S1 ahli gizi dan memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Dan 2, memiliki peralatan pendukung pekerjaan berupa laptop, printer, pembelian software pengolahan audio visual lisensi original. Ruang lingkup peralatan, material, personel, dan fasilitas dari pejabat pembuat komitmen. PPK menyediakan peralatan material di tiap kecamatan berupa, ini adalah yang disediakan oleh PPK. 1, peralatan audiovisual berupa proyektor 1 unit, sound system. Kemudian yang kedua, ruang pertemuan untuk peserta penyuluhan yang layak dan nyaman berikut dengan fasilitas kursi tiap kecamatan dengan kapasitas minimal 100 orang dan maksimal 300 orang. Yang ketiga, PPK menyediakan jamuan, makan, minum untuk peserta penyuluhan. Yang keempat, personel dari tim penyelenggara. Tim persiapan ada 3 orang, tim pengawas ada 3 orang, tim pelaksana swakelola IBI Kota X 3 orang. Ini adalah personel yang tersedia atau yang akan disediakan. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan, pengadaan ini dilaksanakan selama 60 hari kalender. Laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan memuat A. Rencana kegiatan, B. Alur dan metode kerja, dan C. Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 hari sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk hard copy sebanyak 5 eksemplar laporan. Jadi PPK meminta konsultan perorangan ini membuat pendahuluan yang isinya diagram alur, metode kerja, kemudian tahapan, serta jadwal pelaksanaan. Harus diterima 7 hari sejak kontrak ditandatangani. Yang kedua, laporan akhir. Laporan akhir memuat modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil, B. Video kreatif berisi tentang penyuluhan stunting pada ibu hamil. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 50 hari kalender sejak kontrak ditandatangani atau tersisa 10 hari dari berakhirnya kontrak. Dalam bentuk hard copy sebanyak 5 eksemplar laporan dan laporan terdigitalisasi berupa soft copy yang disimpan dalam satu hard disk eksternal. Kami di sini minta 2 jenis laporan, laporan pendahuluan dan laporan akhir. Dan laporan akhir ini disimpan dalam hard disk eksternal selain bentuknya hard copy. Hal-hal lain, alih pengetahuan, jika diperlukan, pelaksana swaklola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel Satuan Kerja PPK. Demikian hasil dari buku kerja lampiran 01 mengenai KAK swaklola. Terima kasih atas perhatian dan penilaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.